apa kabar Anda hari ini? Senang sekali saya Elvolia kembali menjumpai Anda dalam berita Kaltim hari ini. Sejumlah berita aktual dan menarik telah kami siapkan untuk Anda dan berikut 3 berita utama Kaltim hari ini. Seorang pria asal Tanjung Batu, Pulau Derawan digerebek di kamar sebuah penginapan usai mencuri uang majikannya sendiri sebanyak 17 juta rupiah. Warga Gunung Sari, Kecamatan Segah, Kabupaten Berau resah karena akses jalannya rusak dan belum diperbaiki oleh pemerintah. Warga Samarinda diimbau lebih waspada karena hujan lebat disertai angin kencang dan petir akan terjadi sepekan ke depan. Samsul, pria asal Tanjung Batu, Pulau Derawan ini digerebek polisi di sebuah penginapan di Tanjung Redep. Ia ditangkap karena dituduh mencuri uang milik tetangganya senilai 17 juta rupiah. Saat penangkapan, polisi mendapati uang tersebut tersisa 7 juta rupiah. Bermula dari laporan korban ke kantor polisi terkait hilangnya uang simpanan sebanyak 17 juta rupiah, korban curiga Samsul sebagai pelakunya sebab setelah uangnya hilang, Samsul tidak lagi terlihat. Polsek Pulau Derawan secepatnya meminta bantuan Jatantras Polres Berau setelah mengetahui bahwa pelaku melarikan diri ke Tanjung Redep. Didapati bahwa kerugian dari pelapor adalah sebesar 17 juta, yaitu terdiri dari 14 juta uang yang ada di dalam tas pelapor dan 3 jutanya lagi itu uang yang berada di dalam celengan. Begitu. Setelah dilaporkan ke Polsek Tanjung Batu ataupun Polsek Pulau Derawan, setelah dikoordinasikan, dilidik, didapatilah kemungkinan bahwa tersangka ini sudah melarikan diri ke Tanjung Redep. Setelah mendapatkan informasi itu, maka dari Polsek Derawan sendiri langsung koordinasi kepada tim Opsnal Jatantras Polres Berau. Akibat ulahnya tersebut, Samsul dijerat pasal 362 KUHP dengan ancaman pidana selama 5 tahun penjara. Amir Hamzah dan Miko Gusti melaporkan dari Kabupaten Berau. Mengerahkan regu penyelam, tim SAR gabungan di Balikpapan Kamis siang berupaya menemukan seorang remaja berusia 16 tahun bernama Evan yang dilaporkan tenggelam saat berenang di pantai Banua Patra. Upaya ini tidaklah sia-sia. Korban berhasil ditemukan namun sudah dalam kondisi tidak bernyawa. Kepala Kantor Pencarian dan Pertolongan Balikpapan Melkianus Kota menyatakan korban ditemukan tidak jauh dari lokasi tenggelam. Oleh tim SAR, jasad tersebut dievakuasi ke Rumah Sakit Bayangkara Polda Kaltim untuk proses visum. Baik, selamat sore. Kami melaporkan tentang perkembangan operasi SAR satu orang anak yang tenggelam di pantai Benua Patra, Balikpapan. Jadi informasi bahwa pada pukul 15.20 sore ini korban berhasil ditemukan oleh tim SAR gabungan dalam kondisi MD dan korban sudah dievakuasi ke Rumah Sakit Bayangkara Polda Kaltim. Untuk itu, dengan ditemukannya korban, maka pelaksanaan operasi SAR kami nyatakan selesai dan kami usulkan untuk ditutup. Adapun nama korban yang ditemukan yaitu atas nama Irfan, umur 16 tahun, jenis kelamin laki-laki. Pencarian terhadap korban ini mulai dilakukan oleh tim SAR gabungan Rabu sore. Korban dilaporkan tenggelam saat berenang usai memancing bersama beberapa rekannya. Amir Hamzah melaporkan dari Balikpapan. Masih dalam nih, masuk aja, masih dalam ini. Masih dalam.
Polisi di Sungai Pinang, Samarinda menangkap MAF, seorang santri yang mondok di salah satu pondok pesantren. MAF ditangkap karena dituduh menghabisi salah satu santri di pondok pesantren tersebut. Motifnya, korban dituduh mencuri uang milik MAF sebanyak Rp200.000. Wakapolresta Samarinda menyatakan awalnya MAF memanggil korban dan meminta penjelasan terkait uangnya yang hilang. Tidak mendapatkan penjelasan dari korban menyebabkan MAF marah dan mulai menganiaya korban. Akibat penganiayaan itu korban meregang nyawa. Di mana salah satu santri MAF inisialnya dengan korbannya itu AR yang umur 13 tahun yang dipersangkakan oleh pelaku mengambil uangnya sebesar 200.000. Itu motif mengambil uang 200.000 karena si korban tidak merasa mengambil, sehingga MAF yang diduga pelaku ini melakukan perbuatan melawan hukum, yaitu dengan melakukan penganiayaan mengakibatkan seseorang meninggal dunia. MAF menyatakan sudah mengenal korban selama 3 tahun. MAF menuduh korban mencuri uang tersebut karena sebelumnya korban pernah melakukan perbuatan tersebut kepada santri lainnya. Sampai nuduh apa ke korban? Karena dia maling. Maling ya? Maling apa? Maling uang. Uang sampean atau uang siapa? Uang ulun. Uang sampean ya? Ya. Itu disimpan di mana uang itu sebenarnya? Di lemari. Di lemari ya. Saat dicek tidak ada. Nah, si korban pada saat itu posisi di mana? Di lantai 2. Lantai 2. Dekat nggak dengan kamar itu? Dekat. Dekat ya. Posisi lantai berapa di lemari itu? Lantai 1. Lantai 1. Kenapa Anda yakin kalau korban ini yang mencuri nih? Kok yakin? Sebelumnya tuh sering kejadian maling. Oh, sering kejadian. Pernah ketangkapan ya? Pernah. Tapi memang korban yang pelakunya, yang maling. Dia yang maling. Apapun dalihnya, perbuatan MAF dinilai melanggar hukum. MAF dijerat dengan pasal 338 KUHP Subdisr pasal 351 tentang penganiayaan dengan ancaman pidana 15 tahun penjara. Amir Hamzah dan Iswanto melaporkan dari Samarinda. Masih bersama saya Eufolia, pemirsa, kembali kami sampaikan 3 berita utama Kaltim hari ini. Seorang pria asal Tanjung Batu, Pulau Derawan digerebek di kamar sebuah penginapan usai mencuri uang majikannya sendiri sebanyak 17 juta rupiah. Warga Gunung Sari, Kecamatan Segah, Kabupaten Berau resah karena akses jalannya rusak dan belum diperbaiki oleh pemerintah. Warga Samarinda diimbau lebih waspada karena hujan lebat disertai angin kencang dan petir akan terjadi sepekan ke depan. Sabtu 18 Februari 2023, Queen Lovely Maulida alias Queen remaja putri berusia 13 tahun yang tenggelam di Sungai Jembatan Manggar Sari, Balikpapan ditemukan tim SAR gabungan berjarak 70 meter dari lokasi tenggelam. Oleh Regu SAR, jasad korban dievakuasi ke rumah duka dan diserahkan kepada keluarganya. Minggu 19 Februari 2023, api yang membakar rumah marbut atau penjaga langgar Al-Muhajirin Jalan Ahmad Dahlan, Sungai Pinang Luar, Samarinda cepat membesar.
Marbut Langgar menyatakan api bermula dari ledakan di bagian plafon langgar. Kurang dari 1 jam kobaran berhasil dipadamkan oleh petugas dan relawan pemadam. Minggu 19 Februari 2023, Jalan Ring Road 1 dan 2 yang sempat ditutup beberapa hari dibuka. Jalan ini ditutup oleh warga demi menuntut ganti rugi lahan yang panjangnya 7,8 km. Warga mengancam akan kembali memblokir jalan itu jika dalam waktu 14 hari ganti rugi lahan tidak ada titik terangnya. Senin 20 Februari 2023, 2 pria yang digelandang polisi di Balikpapan ini bernama Lukman dan Rusdi. Keduanya ditangkap karena merampas kalung emas milik seorang bocah di lapangan Merdeka saat korban menonton perayaan HUT Balikpapan. Akibat ulahnya, Lukman dan Rusdi dijerat pasal pencurian disertai kekerasan dengan ancaman pidana 5 tahun penjara. Senin 20 Februari 2023, tim reaksi cepat Badan Penanggulangan Bencana Daerah Samarinda bersama Dinas Pemadam Kebakaran dan Penyelamatan dan relawan bergotong royong menyingkirkan batang pohon tumbang di Jalan Kiai Haji Abdul Rashid, eks Jalan Basuki Rahmat 2, Samarinda Kota. Evakuasi ini harus segera dilakukan karena batang pohon tersebut menutupi badan jalan, menyebabkan pengendara sepeda motor dan mobil kesulitan melintas. Selasa 21 Februari 2023, Suhardi merupakan pencuri paling nekat di Balikpapan. Usai mencuri dan membawa kabur sepeda motor milik korban, Suhardi kembali mendatangi korban dan mengaku sebagai polisi yang menyelidiki kasus pencurian tersebut. Bersama rekannya berinisial F, Suhardi menawarkan uang Rp250.000 kepada korban, namun ditolak oleh korban. Selasa 21 Februari 2023, harga cabai di Pasar Segiri Samarinda melonjak. Jika pada hari sebelumnya cabai dijual dengan harga Rp55.000 per kilogram, di hari berikutnya menjadi Rp60.000 atau naik Rp5.000 per kilogram. Pedagang menyatakan harga jual cabai mengikuti distributor. Jika di tingkat distributor naik, maka otomatis pedagang akan menaikkan harga ecerannya. Rabu 22 Februari 2023, sejumlah bangunan liar di Jalan Gerilya Sungai Pinang Samarinda dibongkar paksa oleh Satpol PP. Sebelum pembongkaran, petugas sudah memberi surat peringatan. Umumnya bangunan yang dibongkar oleh petugas adalah bangunan yang berdiri di atas parit. Rabu 22 Februari 2023, Muktamar ke-18 PP Pemuda Muhammadiyah di Balikpapan dihadiri Presiden Republik Indonesia Joko Widodo. Dalam sambutannya, Presiden meminta kepada anak bangsa agar bisa memanfaatkan potensi sumber daya alam secara maksimal untuk meningkatkan pendapatan dan kesejahteraan rakyat. Jalan kilometer 1 Kampung Gunung Sari, Kecamatan Segah, Kabupaten Berau ini sudah lama dikeluhkan warga. Saat musim panas, warga harus menikmati debu cukup pekat dan saat musim hujan yang melintas harus merasakan jalan licin. Warga menyatakan perbaikan sebagian badan jalan sudah pernah dilakukan, namun perbaikan tersebut sudah bertahun-tahun yang lalu.
Agar warga bisa melintas dengan aman, mereka meminta agar jalan ini segera diaspal. Mengusurkan supaya Di aspal gitu Pak ya? aspal. Pak, kalau hujan, kalau pada saat musim kemarau seperti apa Bu? Jangan kalau musim kemarau debunya tidak tahan. Debunya datang Pak ya? Tapi kalau musim hujan beceknya tidak tahan, banjir. Pak, kalau sepengetahuan Bapak, sudah berapa lama Pak kondisi jalan kita seperti ini Pak? Lama sudah mungkin puluhan tahun sudah. Puluhan tahun ada Pak ya? Tapi ada diperbagi sedikit-sedikit lah. Sedikit-sedikit aja Pak ya? Kepala Kampung Gunung Sari menyebutkan jika perbaikan jalan di desa itu banyak mengandalkan pihak ketiga. Akan tetapi perbaikan tersebut hanya bersifat sementara. Kini mereka mendapat kabar jika perbaikan akan segera dilakukan oleh pemerintah kabupaten. Itu sebenarnya memang sudah sangat lama. Kita juga mengandalkan pihak ketiga, tapi pihak ketiga dalam hal ini hanya sambal sulam. Nah, alhamdulillah ada kabar mengatakan bahwa lewat musrembang ini itu sudah dianggarkan. Hanya secara spesifiknya apakah sampai di situ atau tidak, karena ini hanya 4 kilo. Nah, mudah-mudahan tahun ini memang masuk di dalam 4 kilo itu. Panjang jalan ini hanya 4 km. Meski begitu, tidak mudah bagi warga mendapatkan hak untuk menikmati jalan mulus. Mereka berharap rencana perbaikan bisa segera terwujud agar warga tidak lagi diliputi resah saat melintas di jalan tersebut. Amir Hamzah dan Miko Gusti melaporkan dari Kabupaten Berau. Masih bersama saya Eufolia, pemirsa, kembali kami sampaikan 3 berita utama Kaltim hari ini. Seorang pria asal Tanjung Batu, Pulau Derawan digerebek di kamar sebuah penginapan usai mencuri uang majikannya sendiri sebanyak 17 juta rupiah. Warga Gunung Sari, Kecamatan Segah, Kabupaten Berau resah karena akses jalannya rusak dan belum diperbaiki oleh pemerintah. Warga Samarinda diimbau lebih waspada karena hujan lebat disertai angin kencang dan petir akan terjadi sepekan ke depan. Badan Meteorologi, Klimatologi, dan Geofisika atau BMKG Samarinda menegaskan, potensi hujan lebat disertai angin kencang dan petir akan terjadi di semua daerah di Kalimantan Timur sepekan ke depan. Kondisi serupa juga terjadi di Samarinda. Bahkan dari data statistik BMKG, peningkatan curah hujan secara bulanan di Samarinda senantiasa terjadi di bulan Februari, Maret, dan April. Potensi hujan deras dengan disertai petir dan angin kencang kerap diawali cuaca panas lebih sehari dan pada malam hari terasa lebih hangat. Jika mendapati kondisi seperti itu, BMKG mengimbau warga agar lebih waspada. Potensi untuk seminggu ke depan masih berpotensi terjadi hujan dengan intensitas sedang, bahkan sewaktu-waktu bisa berada dalam kondisi lebat, khususnya di wilayah Kalimantan Timur. Untuk di Samarinda sendiri, Pak? Nah, sedangkan untuk wilayah Samarinda, kalau kita lihat dari data statistik kondisi curah hujan normalnya, emang dari bulan Februari, Maret, April itu ada tren peningkatan jumlah curah hujan secara bulanannya. Apakah ini disertai dengan angin kencang, kemudian petir dan gelombang tinggi, Pak? Ya, biasanya kalau kondisi cuaca sekarang misalkan pada pagi hingga siang hari itu kondisinya panas, atau kita tuh kondisinya 1 hari 2 hari itu kondisi panas, pada saat malam hari itu biasanya kita agak gerah, artinya
kita perlu waspada di hari berikutnya untuk terjadinya potensi-potensi tadi, hujan lebat yang kadang disertai petir, disertai angin kencang. Untuk mengetahui kondisi cuaca setiap harinya, BMKG mengimbau warga untuk lebih sering membuka informasi cuaca melalui domain BMKG. Jika belum memahami, disarankan untuk bertanya langsung ke petugas BMKG. Amir Hamzah dan Iswanto melaporkan dari Samarinda. Antrean panjang kendaraan berbahan bakar solar ini menjadi pemandangan lazim di SPBNU Sangatta, Kabupaten Kutai Timur. Kondisi seperti ini sudah berlangsung berbulan-bulan. DPRD Kutai Timur yang mendapat keterangan dari Pertamina Patraniaga meminta pemerintah kabupaten dan provinsi lebih aktif mendesak BPH Migas agar kuota BBM kepada Kutim ditambah. Penambahan ini sangat diperlukan karena daerah ini merupakan pelintasan antar kabupaten dan antar provinsi. Karena ini kalau mendengar bahwa kita ini kan lintas daerah otomatis kan banyak kendaraan yang bukan hanya plat R dan sebagainya. Nah ini yang mungkin belum ada komunikasi kepada provinsi atau pusat sehingga penambahan kuota sampai sekarang belum disetujui. Tetapi ini tadi saya tekankan selaku pimpinan ke DPRD untuk terus di follow up karena mungkin komunikasinya saja yang tidak sampai, bahwa keadaan Kutai Timur mungkin berbeda dengan kabupaten kota lain, bahwa kita lintas daerah dan sebagainya. Manajer pemasaran Pertamina Patraniaga area Kutai Timur menyatakan kuota BBM ke Kutim tahun 2023 menurun dibanding tahun sebelumnya. Hanya saja mereka tidak menjelaskan rinci penyebab penurunan tersebut. Agar kuota BBM kembali bertambah, maka pemerintah kabupaten harus menyampaikan usulannya ke BPH Migas. Memang kuota BBM solar ini kan ditentukan oleh pemerintah. Nah, kita sebagai Pertamina ini kan sebagai badan usaha yang mendapat penugasan. Jadi untuk tahun 2022 kemarin sebenarnya kuota solarnya kita terima ini 28.045. Nah memang di tahun 2023 ini ada penurunan sekitar 23%, sekitar 21.358 KL. Jadi memang sebaiknya pemerintah kabupaten untuk berkoordinasi juga ke BPH Migas supaya kuota ini bisa bertahan sampai akhir tahun. Mengusulkan sampai ke Pertamina itu Balikpapan. Apapun penjelasan dari pemasaran maupun dari kalangan DPRD, pemilik kendaraan mengharapkan agar pasokan BBM jenis solar dicukupi agar aktivitas mereka berjalan lancar seperti semula. Amir Hamzah dan tim liputan melaporkan dari Kutai Timur. 1, 2, 3. Dalam lawatannya ke Kalimantan Timur, Presiden Republik Indonesia Joko Widodo Rabu sore mendatangi ekowisata Bambuwana Desa Karangjuang, Balikpapan. Bersama sejumlah menteri kabinetnya, Presiden menyerahkan 514 SK perhutanan sosial kepada 59.000 keluarga dengan luas areal 321.000 hektar dan 46 SK tanah objek reforma agraria atau TORA. Petani Provinsi Kalimantan Utara. Selain itu terdapat 19 SK hutan adat dengan luas areal 77.000 hektar. Presiden Joko Widodo mengingatkan agar SK yang sudah diserahkan ini dimanfaatkan dengan sebaik-baiknya. 514 SK untuk 59.000 KK dan seluas lahan 321.000 hektar. Kemudian juga diserahkan 19 SK hutan adat. Tadi juga di sini langsung kita serahkan seluas 77.000 hektar. Dan
Eskatora 46 SK. Pertanyaan saya, kalau sudah diserahkan dipakai apa? Dipakai apa? Garap sawah. Garap kelola. Untuk kebun, untuk wisata. Hadirin dimohon berdiri. Pada kunjungannya kali ini, Presiden berada di Kalimantan Timur selama 3 hari dengan beberapa agenda termasuk peninjauan hunian pekerja konstruksi dan pertemuan di Menara Pandang Zona kantor Presiden di IKN. Amir Hamzah dan tim liputan melaporkan dari Balikpapan. Balik. Ayo, kembali. Presiden Republik Indonesia Joko Widodo optimis Istana Presiden di Ibu Kota Negara Nusantara di Sepaku Penajam Pasir Utara sudah bisa dimanfaatkan tahun 2024. Presiden merencanakan perayaan HUT ke-79 kemerdekaan Republik Indonesia di tahun 2024 itu akan berlangsung di Ibu Kota Negara Nusantara. Setelahnya, Presiden akan menempati Istana IKN sebagai tempat berkantor. Presiden pun menegaskan perencanaan, pelaksanaan hingga konstruksi pembangunan IKN seluruhnya dikerjakan oleh putra-putri terbaik Indonesia. Kawasan ini adalah kawasan istana kepresidenan, yang saya optimis tahun depan bulan Agustus insya Allah sudah bisa upacara di sini. Kalau melihat landscape dan yang lain-lainnya, tadi saya sudah berbicara dengan rancangnya, pelaksana di lapangan, dengan para supervisi di lapangan, manajer di lapangan, optimis. Insya Allah selesai. Jelas ini dari desain, dari pembuatan, dari pembangunan, semuanya oleh kita sendiri. Bedanya itu. Langsung Putra putri bangsa terbaik Indonesia. Pak, kalau istana kapan Pak? Menempatinya Pak? Kalau istana menempatinya kapan Pak? Ya begitu selesai ditempati. Setelah Presiden, Kementerian PUPR merupakan kantor pemerintahan yang pertama pindah ke Ibu Kota Negara Nusantara. Keberadaan PUPR ini sangat strategis untuk mempercepat pengerjaan proyek IKN tersebut. Amir Hamzah dan tim liputan melaporkan dari Penajam Pasir Utara. Pemirsa, informasi tadi sekaligus menutup perjumpaan kita kali ini. Akhirnya Selfolia beserta tim redaksi yang bertugas mengucapkan selamat pagi, selamat beraktivitas, sampai jumpa.